Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah, ilahil awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa ala kulli man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Pemirsa, kaum muslimin muslimat dan para pemerhati siaran ITTV rahimani wa rahimakumullah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas dan ampunan Allah Subhanahu wa taala sangatlah lebar. Bagaimana di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, kita merasakan musim-musim ketaatan, saat-saat di mana amal saleh orang-orang mereka perlombakan, di mana amal-amal yang akan menjadikan seorang muslim mendapatkan nilai ketakwaan di mata Allah Subhanahu wa taala mulai disemarakkan. Inilah Ramadan, di mana memang di bulan Ramadan semua manusia mereka berusaha untuk berlomba. Mereka berusaha untuk mengedepankan diri mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha di mana mereka ingin menempatkan posisi mereka di atas orang-orang yang mereka juga beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Allah mengatakan, bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian dalam beramal saleh, karena sesungguhnya dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendatangkan kalian juga dengan amal-amal kalian. Ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal yang demikian itu, hendaknya wahai kalian kaum hamba-hamba Allah, kaum muslimin muslimat, berlombalah kalian, bersegeralah kalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan bulan Ramadan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala di bulan ini membukakan pintu-pintu surga Allah, menutup rapat-rapat pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah inginkan? Apa hikmahnya? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin, Allah Subhanahu wa taala berkehendak banyak di antara kita para makhluk-makhluk Allah, hamba-hambanya yang mereka mendapatkan rahmatnya, mendapatkan kasih sayangnya, menuai dan mendapatkan rahmat dan kemudian maghfirahnya. Itulah Ramadan, di mana mawasimut ta'at, hari-hari di mana kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu amal ibadah, ada suatu amal perbuatan kebajikan, yang mana amal ini sangatlah kemudian harus diperhatikan oleh seorang muslim. Karena rata-rata kaum muslimin, rata-rata kaum muslimat, rata-rata hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini mereka fokus kepada amalan-amalan yang nampak oleh kaum muslimin yang lain. Di antaranya mungkin mereka akan bersemangat dalam puasanya, mereka bersemangat dalam salat tarawihnya, mereka bersemangat dalam sedekahnya, mereka bersemangat dalam tilawahnya. Ada satu ibadah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ada satu ibadah yang banyak dilalaikan oleh sekian banyaknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah dalam doa kita. Mengedepankan dan menampakkan kebutuhan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala karenanya dan untuk dan kepadanya. Ikhwani, kaum muslimin muslimat, pemirsa ITTV rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah bahwasanya doa itulah dia ibadah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya orang-orang yang mereka lalai, orang-orang yang mereka menyombongkan dirinya daripada beribadah kepada Aku. Ibadah apa yang di sini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di ayat yang sebelumnya Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata, berdoalah kalian kepadaku, aku akan ijabahi, aku akan berikan kepada kalian jawabannya, dan aku akan kabulkan permintaan kalian. Menandakan bahwasanya doa adalah ibadah yang agung. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang mereka menyombongkan dirinya daripada beribadah kepadaku, yang dimaksudkan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka tidak mau berdoa kepada Allah, meninggalkan Allah dalam hal doa, maka mereka adalah orang-orang yang akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya dalam keadaan terhina, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan mereka tercela.
Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala itu semakin diminta semakin suka. Allah semakin diminta semakin bahagia. Allah semakin diminta semakin seorang hamba menampakkan kebutuhan dirinya kepada Rabbuna Jalla wa Ala, menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala diingat. Allah Subhanahu wa taala masih dianggap. Allah Subhanahu wa taala masih diingat oleh hambanya. Makanya Abu Bakar Al-Warraq, salah seorang tabi'in, beliau pernah ditanya oleh seorang muridnya, "Syekh, akhbirni 'anil ladzi yuqarribuni ila Allah wa yuqarribuni minan nas." Wahai guru, kabarkan kepada kami tentang apa yang akan membuat kami itu dekat kepada Allah dan sesuatu yang juga akan membuat kami dekat dengan sesama manusia. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, pemirsa ITTV rahimakumullah, yang semoga kita senantiasa berada di bawah naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Beliau ditanya tentang suatu amalan, suatu perkara yang jika itu kita lakukan, amalan itu mendekatkan kita kepada Allah dan juga membuat kita dekat dengan sesama manusia. Perkara yang penting bukan? Amalan yang sangat luar biasa. Apa itu? Makanya Abu Bakar Al-Warraq beliau menjawab, "Walladzi yuqarribuka ila Allahi su'aluh." Yang akan mendekatkan engkau kepada Allah adalah kapan? Ketika engkau meminta kepada Allah. Ketika engkau memperlihatkan kebutuhanmu kepada Allah. Ketika engkau memperlihatkan akan hajatmu kepadanya. Itulah saat-saat engkau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yuqarribuka minan nas, dan yang akan menjadikan engkau dekat dengan manusia adalah tarku su'ali. Engkau meninggalkan permintaan kepada manusia. Muslimin muslimat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di saat kita melihat diri kita butuh kepada Allah, kita minta kepadanya, Allah semakin bahagia. Makanya bagaimana para ulama kita juga mengatakan, Allahu in tarakta su'alahu yakbabu wan nasu hina yus'alu yakbabu. Allah itu ketika engkau tinggalkan minta kepadanya, Allah akan murka kepada kalian. Dan jika seandainya engkau meminta kepada manusia, sering meminta kepada manusia, justru di saat itu Allah Subhanahu manusia tersebut akan murka kepadanya, akan marah kepadamu. Maka mintalah kepada sesuatu yang dia akan semakin suka ketika diminta, dan tinggalkan meminta kepada seseorang yang ketika dia diminta dia akan murka dan marah kepadamu. Kaum muslimin muslimat pemirsa ITTV rahimakumullahu taala, sebagai penutup saya akan sebutkan 3 waktu yang mustajab bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah di waktu sahurnya. Di saat-saat setelah dia selesai daripada makan sahurnya, menjelang ketika dia menunggu waktu salat subuh masuk, maka waktu itu adalah waktu yang paling mustajab, waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hambanya, dan Allah menanyakan, di mana orang-orang yang meminta, di mana orang-orang yang membutuhkan rizki, di mana orang yang membutuhkan ampunan, aku akan berikan ampunanku, aku akan berikan rizkiku, dan aku akan berikan apa yang dia minta. Itu yang pertama. Yang kedua waktu yang mustajab adalah selama seseorang dalam keadaan puasanya, selama itu dia pula dalam keadaan mustajab doanya, dikabulkan doanya. Dan yang ketiga, ikhwani wa akhwati fillah, pemirsa sekalian, waktu yang ketiga yang mustajab adalah ketika waktu menjelang berbuka. Sering mungkin kita ketika menunggu waktu berbuka, kita hanya mungkin memperhatikan kepada hidangan-hidangan yang telah tersaji, yang membuat pikiran kita berkecamuk, atau mungkin pening dan bingung untuk memilih mana makanan yang akan kita dahulukan. Namun justru di situ adalah waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu ini silakan angkat kedua tanganmu, mintalah kepada Rabbmu, ketuk pintu arsy-Nya, mintalah dan tunjukkan hajatmu kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjawab setiap permintaanmu. Wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.